Ya, baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang HT akses. Di sini sebetulnya untuk HT akses ya dipergunakan untuk sekuritas. Ya, selain sekuritas, ini ada beberapa fungsi yang dipergunakan untuk misalkan untuk custom error page ya, untuk custom error page, kemudian SSL setting, kemudian check default homepage, enable, dan banyak lagi yang lainnya. Nanti materi-materi HT akses ini saya sudah merangkum dalam file, nanti Anda bisa copy di file server. Ya, yang akan sekarang kita akan coba menjelaskan sedikit yang dipergunakan di dalam Simpus ini. Ya, di sini yang pertama ada rewrite engine on. Ya, rewrite engine on ini berfungsi sebagai pengaktifkan rewrite engine. Jadi di sini ada di dalam fungsi PHP untuk fungsi penulisan di dalam sebuah file. Jadi atau istilah lainnya file permission ya, yang kita kenal mungkin di dalam Linux. Mungkin Anda sudah mendapatkan fungsi untuk merubah permission file, contoh misalkan 755, 744 dan sebagainya. Nah, di dalam HT akses tersendiri ini diset ke dalam file permission di 644. Ya, Anda bisa mencari sendiri file permission 44 fungsi seperti apa. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut untuk file permission. Selanjutnya ada rewrite base. Nah, rewrite base di sini adalah atau berfungsi sebagai direktori di mana Anda tempat menyimpan. Misalkan untuk Simpus sendiri ini kebetulan ke dalam direktori Simpus. Jadi saya membuat sebagai direktori Simpus. Nah, Anda bisa merubah direktori tersebut. Kemudian rewrite rule ini dipergunakan untuk membuat sebuah pola ya, atau redirect, istilahnya redirect ke alamat tertentu. Contoh misalkan kalau kita lihat di sini ada obat HTML, kemudian ada list obat dan sebagainya. Sebetulnya untuk pengalamatannya yang sebelumnya sudah disampaikan pada materi sebelumnya. Contoh penerapan URL dinamis seperti ini. Jadi ada satu indexing, jadi untuk memanggil directory atau file-file yang lain. Nah, di sini kalau kita lihat list obat.html sebetulnya untuk alamat yang sebenarnya seperti ini, cuman nama filenya kita rubah. Nah, kebetulan di sini ada obat.html, ini alamat yang sebenarnya, dimana filenya namanya obat.php, kemudian di dalam direktori modul. Nah, di sini seperti ini. Jadi di dalam direktori modul di sini ada file namanya obat, cuman kita rubah ekstensinya atau rubah pemanggilannya menjadi .html. Sebetulnya Anda bisa rubah obat HTML misalkan supaya terlihat keren. Misalkan Anda bisa rubah menjadi JSP, atau Anda rubah ASP, atau Anda rubah Ruby dan sebagainya sesuai dengan ekstensi yang Anda buat di sini. Jadi pemanggilannya ini Anda bisa custom seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh list obat. Misalkan di sini saya akan membuat detail. Biasanya kalau misalkan detail pada umumnya pengalamatannya seperti ini. Misalkan saya copy paste, misalkan contoh ID obat sama dengan 6 misalkan. Nah, ini alamat yang sebenarnya. Ini alamat yang sebenarnya, tetapi supaya teknik URL-nya lebih cantik atau
lebih mudah pemanggilan, saya buat seperti ini. Nah, ini URL seperti ini. Ini biasanya berpengaruh pada, kalau misalkan kita hostingkan, itu berpengaruh di SEO atau search engine optimization ya. Jadi untuk di Google, Yahoo dan sebagainya ini akan mudah terbaca dibandingkan seperti ini. Nah, makanya kita akan buat. Nah, di sini untuk rewrite rule, misalkan yang tadi yang obat ini cukup mudah. Cukup Anda rewrite rule spasi ya, kemudian tanda seperti ini, kemudian spasi lagi untuk ini untuk pemanggilannya, dan ini alamat yang sebenarnya. Nah, untuk yang detail, nah ini diambil yang pertama dari nama ya. Ini yang jenis obat. Kemudian yang 6 ini adalah ID obat. Jadi ini lebih memudahkan sebetulnya. Jadi pada saat kita klik, misalkan di sini ada list obat. Nah, kita buat data table-nya untuk linknya. Misalkan kita buka dulu untuk link yang data obatnya. Nah, di sini untuk pengalamatannya, ini saya panggil di sini menggunakan strip, jenis obat dan sebagainya. Misalkan saya sudah yang pertama ini defaultnya obat. Kemudian saya mengambil yang pertama jenis obat untuk pemanggilan di sini. Jadi nanti pada saat diklik ini akan muncul satu link ya, satu link. Nah, di sini ini penjelasannya, misalkan kita sudah patenkan obat. Nah, selanjutnya kita kasih tanda strip. Di sini ada kurung buka. Nah, kurung buka di sini ini yang pertama. Misalkan ini sudah paten, misalkan, kemudian ini custom. Pola yang kedua ini generic, dan 6 ini adalah custom. Dimana generic ini pemolaannya di sini ada kurung siku, kemudian huruf A kecil sampai dengan A besar, A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar. Ini supaya pada saat kita menggunakan huruf kecil, huruf besar ini akan diketahui. Tapi kalau misalkan kita menggunakan hanya A sampai Z saja seperti ini, maka ini akan not found atau tidak ditemukan karena tidak didefinisikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita kasih strip lagi, ini untuk memudahkan. Kemudian pola yang selanjutnya yaitu 0 sampai 9. Jadi pola berikutnya ini hanya berupa angka. Jadi yang akan dikenal hanya angka, tidak huruf, seperti itu. Ini yang lebih detailnya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada spasi, ini ada seperti ini, jadi ke bawah. Kemudian, nah di sini indeks, PHP, URL, comment, detail di sini. Untuk S2 di sini, ini dia akan mencari sebuah pola terakhir ya, atau misalkan akan menyesuaikan angka yang ada di URL ini. Jadi S2 ini dia akan mencari angka berapapun. Kalau misalkan kita rubah menjadi angka 5, maka dia akan muncul, mohon maaf, 5 tidak ada. Obatnya ada berapa nih? Cuman ada 1. Jadi kalau misalkan kita tambahkan berdasarkan ID yang di sini, maka dia akan memunculkan nama obat yang lain seperti itu. Oke, nah seperti ini cukup mudah. Kemudian ada option index. Nah, option index ini jadi kalau misalkan ada seseorang yang mau mengakses ke dalam direktori, misalkan di sini ada direktorinya, ada direktori CSS. Nah, misalkan ada seseorang yang mau memasuki folder CSS, maka
Nah, di sini akan ada satu tulisan error. Ya, semuanya itu terpusat di file index. Jadi tidak bisa sembarangan orang untuk memasuki direktori yang sudah ada di sini, seperti itu. Oke. Nah, ini cukup sederhana dan cukup mudah untuk pembuatan. Nah, selanjutnya di sini di dalam fungsi data tabel di sini ada fungsi delete. Ini fungsi delete sebetulnya sama saja seperti fungsi delete yang telah saya sampaikan di materi sebelumnya. Nah, di sini di dalam fungsi delete ini konsepnya sama ya. Jadi ini mengambil salah satu fungsi get ya. Jadi kalau misalkan ini ada satu perintah ID obat, maka ini akan terhapus. Misalkan saya akan coba tambahkan dulu untuk obat yang kedua. Misalkan contoh Konidin misalkan ya. Konidin jenis obat generik. Stok awal misalkan 12, ini 12. Akan saya simpan. Oke. Input data berhasil, kemudian kita lihat list obat. Nah, di sini Konidin. Nah, pada saat saya klik, di sini akan mengambil satu. Ya, Anda perhatikan URL yang di sini yang di bawah. Ya, di sini akan mengambil berdasarkan atau string get ID obat. Nah, di sini ada satu perintah if get ID obat, maka akan menjalankan perintah delete. Jadi ini perintahnya. Kalau ada satu URL yang mengarah ke ID obat, maka dia akan terhapus seperti itu. Oke, kita klik delete. Oke, mohon maaf ada kesalahan. Oh ya, karena ini sudah berubah ke dalam htaccess, jadi ininya kita rubah untuk pengalamannya. Yang tadinya misalkan ini URL, kita tambahkan index.php, atau Anda boleh mengcustom lagi, mengcustom di dalam htaccess tersebut. Oke, kita coba refresh dulu. Nah, kita coba delete. Misalkan di sini ada index.php. Nah, seperti ini akan secara otomatis hilang seperti itu. Ya, selanjutnya kisi-kisi UAS ya. Kisi-kisi UAS ini yang pertama tentang konektivitas ya, konektivitas database, kemudian htaccess. Jadi materi yang saya uploadkan nanti filenya Anda baca, kemudian file videonya silahkan Anda buat ya untuk yang belum mengerjakan tugas. Kemudian tadi untuk UAS koneksi, kemudian pengolahan data ya, pengolahan data Anda apakan mulai dari insert, update, delete dan sebagainya Anda coba apakan. Kemudian dan beberapa fungsi-fungsi htaccess. Anda silahkan baca untuk kisi-kisi luasnya. Dan nanti untuk praktikum sifat ujiannya open book. Ini akan lebih ke dalam coding. Jadi Anda nanti akan ditugaskan untuk membuat sebuah halaman web dan beberapa fungsi data table. Anda pelajari dari sekarang ya, mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan UAS, baik UAS teori dan UAS praktikum, Anda diberikan kemudahan. Oke, untuk materi ini saya close. Ini saya bagi ke dalam beberapa bagian. Anda silahkan download ya, nanti saya akan berikan tutorial download menggunakan website yang mudah. Anda bisa menggunakan IDM sebetulnya atau fasilitas yang lain, tapi ada satu yang lebih mudah untuk pengaksesannya. Oke, saya akhiri untuk tutorial ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.